Halo umat GKI Kedoya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan menjadi pelaku sejarah menyelenggarakan Natal secara online. Tetapi persekutuan antar umat akan terus kita bangun dan kita bina. Seperti yang sudah kita upayakan selama ini. Dalam masa raya Advent dan Natal, kita pun akan terus mengupayakan dan membangun persekutuan kasih di dalam Tuhan. Ya, kami, Panitia Natal 2020 dan Majelis Jemaat GKI Kedoya ingin mengajak umat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dengan gembira. Umat Kristus sudah terbiasa setiap tahun kita melihat lingkaran yang ada di depan, di mana lilin-lilin Advent nanti dinyalakan. Kebiasaan memasang lingkaran yang biasanya dibuat dari daun cemara itu berasal dari abad keempat Masehi, di negara dingin tentunya. Kenapa lingkaran? Lingkaran itu mau menggambarkan Tuhan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, tetapi juga seperti Wahyu 22 ayat 13 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Lingkaran mau menunjukkan kekekalan. Warna hijau dari daun cemara mau menggambarkan kehidupan yang terus-menerus. Pohon semacam cemara itu pohon yang tahan melewati segala musim di negara-negara dengan 4 musim. Mau mengatakan kehidupan itu terus berjalan dan kesegaran yang dari Tuhan akan dinyatakan melalui nanti kehadiran Kristus. Ada ceri merah. Ceri merah itu mau melambangkan tetes-tetes darah Kristus. Karena sebagian gereja juga menganggap bahwa lingkaran Advent atau Natal ini mau menggambarkan nanti mahkota duri dari Tuhan Yesus. Dia yang diperingati akan datang dan nanti akan menderita. Nah, begitu cerita tentang lingkaran Advent dan Natal ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merayakan 4 minggu masa Advent. Pada minggu Advent yang pertama kita akan menyalakan lilin yang berwarna ungu. Lilin ungu ini menyimbolkan sebuah pertobatan. Jadi selama masa Advent kita diajak untuk bertobat, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal. Pada minggu Advent yang pertama kita menyalakan satu lilin berwarna ungu, itu adalah simbol dari sebuah harapan. Harapan akan datangnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Lalu pada minggu Advent yang kedua kita menyalakan satu lilin lagi berwarna ungu. Lilin berwarna ungu ini menyimbolkan kesetiaan dan cinta. Kita diajak bahwa dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita diajak untuk setia dan juga mengasihi Kristus dan juga sesama. Pada minggu Advent yang ketiga, kita menyalakan kembali lilin yang berwarna pink atau merah muda. Lilin merah muda ini berbeda dengan warna lilin ungu yang lain. Lilin merah muda ini menyimbolkan sukacita. Biasa dikenal juga sebagai Minggu Advent Gaudate, Minggu Advent sukacita. Sebab ada sukacita karena kedatangan Tuhan, Natal itu akan sebentar lagi kita rayakan. Dan ketika kita memasuki Minggu Advent yang keempat, kita menyalakan lilin yang berwarna ungu. Lilin yang berwarna ungu ini adalah simbol perdamaian. Bahwa Sang Kristus, Sang Raja Damai akan segera datang. Dan kita akan menyambutnya. Demikianlah arti dan simbol dari keempat lilin Advent. Kita sudah mendengar dari Pendeta Emeritus Samuel Santoso penjelasan tentang makna lingkaran Advent tadi dan juga makna dari lilin-lilin Advent yang sudah disampaikan oleh Pendeta Neto. Saudara Alvin dan Penatua Lydia mengajak setiap keluarga Kristen
untuk menyiapkan lingkaran Advent dan 4 lilin Advent ini di rumah. Tapi bagaimana? Kita bisa membuat sendiri dan Ibu Sieni sudah menyiapkan sebuah video bagaimana kita bisa membuat lingkaran Advent dari bahan yang mudah didapat dan mudah dibuat. Begitu juga bagaimana menghias 4 lilin Advent itu nanti. Kita bukan saja akan merayakan lilin Advent, masa Advent, tetapi pada tanggal 24 Desember kita akan merayakan Natal pertama. Pada malam Natal pertama itu kita tidak lagi menyalakan 4 lilin Advent ini. Tetapi sebagai gantinya kita akan menyalakan 1 lilin berwarna putih yang besar. Lilin berwarna putih yang besar ini sebagai tanda, sebagai simbol kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu setiap keluarga juga diminta untuk menyiapkan 1 lilin putih yang akan dipakai, yang akan dinyalakan pada tanggal 24 Desember malam pada Natal pertama nanti. Jangan lupa, siapkan juga sejumlah lilin sesuai dengan anggota keluarga kita masing-masing. Jadi kalau anggota keluarganya ada 6, siapkan 6 lilin selain lilin Kristus. Kalau anggota keluarganya ada 2 orang, maka siapkan 2 lilin selain lilin Kristus. Lilin-lilin yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga ini akan dipakai, dinyalakan dalam liturgi candlelight service. Menyalakan lilin sebagai sukacita dan kesediaan kita menyebarkan kabar sukacita dan terang Kristus dalam kehidupan bersama. Mari kita menyiapkan dengan gembira. Ayo berpartisipasi. Memelihara persekutuan kasih Tuhan.